Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas materi mengenai menjaga kehormatan. Apa sih menjaga kehormatan itu? Menjaga kehormatan adalah menjaga harkat, martabat, dan juga harga diri manusia. Nah, dalam bahasa Arab, menjaga kehormatan disebut juga dengan maru'ah. Maru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama dan juga menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan kita harus menjaga diri dari segala bentuk keburukan. Adapun sikap maru'ah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sikap maru'ah kepada diri sendiri, yang kedua adalah sikap maru'ah kepada sesama makhluk, dan yang ketiga adalah sikap maru'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari sifat maru'ah kepada diri sendiri adalah tetap mempertahankan dan melaksanakan perilaku terpuji dan menghindari diri dari perilaku tercela dimanapun dan kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. Maksud dari sifat maru'ah kepada sesama makhluk adalah dengan menjaga perilaku terpuji dan menghindari diri dari perilaku tercela kepada siapapun, dan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Yang ketiga adalah sifat maru'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan juga kita akan merasa malu apabila bermaksiat kepadanya. Selain maru'ah juga disebut dengan istilah ifah. Nah, secara bahasa istilah ifah ini berarti mencegah dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi diri dari segala sesuatu yang tercela ataupun terlarang. Sedangkan secara istilah ifah ini berarti sifat untuk menahan diri dari menuruti segala bentuk hawa nafsu. Nah, adapun contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dengan menjaga perkataan, dengan tidak mengejek teman atau mengucapkan kata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang membentuk lekukan tubuh, menjauhi makanan dan minuman haram, dan juga menjauhi pergaulan bebas serta zina. Oleh karena itu, benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kekayaan sejati itu adalah kekayaan hati, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, laisal ginna wa angkasratil ardi walakinnal gina nafs, yang artinya kekayaan itu bukanlah tentang harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua ada ikhlas. Ikhlas secara bahasa yaitu suci dalam berniat, lurus dalam beramal, tidak ada kepura-puraan, bersih dalam berbuat kebaikan. Nah, selanjutnya ada salah satu ayat yang mengajarkan kita untuk ikhlas, yaitu Quran Surat Al-Zumar ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatannya, yaitu dengan cara ibadah kepadanya. Quran Surat Al-Zumar ayat 2. Ikhlas dalam beribadah menurut Ali Abdul Halim dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada orang awam, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat, seperti kesehatan, harta, pahala, dan surga. Yang kedua ada orang khawas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk akhirat saja, seperti mengharapkan pahala dan surga. Yang ketiga ada orang hawasul hawas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena cinta, mahabbah, dan mengharapkan ridho Allah, tanpa motivasi keuntungan dunia. Kaitannya beribadah. Secara bahasa, ikhlas yaitu tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Salah satu ayat yang mengajarkan tentang kita untuk berikhlas yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 2. Sekarang, apa manfaatnya jika kalian memiliki sifat ikhlas, yaitu terhindar dari tipu daya setan atau iblis?
malu dalam bahasa Arab yaitu al-haya, yang dimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cabang dari iman. Karena dengan adanya sifat malu, seseorang tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan mengatakan kita kepada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukan sifat malu yang mereka memiliki, tetapi itu sebab dari mereka lemah dan penakut. Menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Fath al-Bari, malu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada malu naluri atau garijah, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan, serta memotivasi berbuat hal yang indah. Inilah yang termasuk cabang dari iman karena bisa menjadi perantara menaiki derajat iman. Malu yang dicari atau dilatih biasa disebut muktasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai seorang hamba kepada Allah pada hari kiamat nanti, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah pada hari akhir nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan, seperti seorang hamba yang memiliki rasa takarub atau rasa yang selalu ada dalam pengawasan Allah. Itulah puncak macam-macam cabang iman. Yang demikian, sifat malu ini sangat penting dimiliki bagi setiap manusia karena dapat menjadi perantara meningkatkan keimanan sampai pada puncaknya. Sufyan Tsauri 2019 menegaskan bahwa manusia yang memiliki sifat malu atau haya ialah manusia yang mampu menutup diri dari hal-hal yang dapat mendatangkan aib bagi dirinya. Dengan demikian, zaman sekarang ini banyak sekali manusia atau umat beragama yang melakukan hal-hal buruk seperti berjudi, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Itu tidak lain karena sifat malu dalam dirinya itu sudah tidak ada. Bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi, juhud berarti meninggalkan diri dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan urusan ibadah. Tetapi, perilaku juhud bukan berarti tidak mementingkan urusan dunia atau bukan berarti tidak memiliki harta. Para ulama menyebutkan bahwa hal tersebut bukan termasuk dari juhud. Haidar Bagir mengutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin diriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW sedang berjalan bersama para sahabat. Kemudian Rasul menunjuk kepada seonggokan benda lalu bertanya, "Apa itu?" Para sahabat menjawab, "Bangkai anjing ya Rasul." Kemudian Rasul kembali bertanya, "Bagaimana sikap kalian terhadapnya?" "Kami merasa jijik," jawab para sahabat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Begitulah sikap kalian seharusnya." Perasaan juhud adalah seseorang mampu menikmati atau mendapatkan dunia tanpa menjadikan dirinya hina, tanpa menjadikan nama baiknya buruk, tanpa mengalahkan kebutuhan rohani, dan tanpa menjadikan dirinya jauh dari Allah. Lebih lanjut, Rasul menyebutkan salah satu bahaya seseorang tidak berlaku juhud, yaitu bisa dijangkiti penyakit wah sebagaimana dalam sabda beliau. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halali wala idaatil mali walakinna zahadata fid dunya anna takuna bima fi yadaika awsaqa mimma fi yadillahi wa an takuna fi sawabil musibati iza anta usibta biha argoba biha lau annaha ubkiyat haka. Shadaqallahul azim. Yang artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi SAW bersabda, juhud terhadap dunia bukan berarti menyanyiakan harta atau menghalalkan yang haram, tetapi juhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Juhud juga berarti ketika engkau ditimpa musibah, engkau lebih mengharapkan pahala dari musibah itu daripada dikembalikannya harta itu kepadamu. Hadis riwayat Al-Tirmidzi.